Kristiani saya sebagai narasumber. Halo. Hai. Saya Indi Mega Desilia sebagai notulis. Halo. Hai. Saya Kristiani sebagai pemain 1. Halo. Hai. Saya Siti Saro sebagai pemain 2. Halo. Hai. Saya Ika Sati sebagai pemain 3. Halo. Hai. Saya Mahasana sebagai pemain 4. Halo. Adapun alat dalam permainan ini adalah yang pertama adalah judegan, yang kedua adalah nomor materi, ada kartu materi, ada kartu pesan, ada kartu sasaran, Mboke gak ate ngono. juga persenjataan. Adapun dalam permainan ini adalah pemain 1 akan mengambil nomor materi, kemudian melangkah sesuai dengan nomor yang didapatkan, kemudian membacakan materi yang didapatkan, kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Begitu seterusnya kita lakukan dalam berapa kali putaran? 1 kali putaran. Are you ready? Ready. Silakan pemain 1. Gak rugi kamu kayak gini. Are kudu. Pemain 1 mendapatkan nomor 16. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pertanyaannya adalah bagaimana pola asuh dalam keluarga dengan pendekatan perilaku tidak menang, tidak kalah dan apa akibatnya? Menurut saya, kita sebagai orang tua harus memberikan dasar agama untuk anak kita supaya anak tahu mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana perbuatan yang dilarang. Seperti tindakan berbohong, karena itu merupakan suatu perbuatan dosa. Terima kasih. Menurut saya, menanggapi pola asuh keluarga, sebagai orang tua, kita harus mengajari anak dengan tutur bahasa dan sopan yang baik. Apabila ada anak yang nakal, kita sebagai orang tua tidak boleh menegur di depan orang banyak. Terima kasih. Selanjutnya pemain 2. Sebelumnya kita dengarkan dulu dari narasumber kita. Ya, saya di sini sebagai narasumber akan menanggapi pertanyaan dari pemain 1. Pertanyaan tadi sudah dijawab dengan benar oleh pemain nomor 1 dan nomor 4. Ingin sekedar menjelaskan saja bahwa untuk menanggapi pertanyaan nomor 16, kita sebagai orang tua harus memberikan bekal dasar agama yang baik kepada putra-putri kita. Yang kedua, kita bisa menjadi orang tua yang impersonal, yaitu orang tua yang disegani dan disenangi oleh anak-anak kita. Yang ketiga, kita bisa menjadi orang tua yang bersikap atau bertutur kata yang sopan, baik dan benar, sehingga nanti anak-anak kita juga akan menirukan tingkah laku yang kita lakukan. Terima kasih. Itu pertanyaan. Silakan. Saya mendapatkan nomor 4. 1, 2, 3, 4. Saya mendapatkan sanksi. Saya mendapatkan sanksi yaitu sebutkan urutan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya pemain 3, silakan.
durasi 1 sampai 2 jam. Yang kedua, kita bisa memberikan pendampingan kepada putra-putri kita dalam melakukan atau menggunakan jajan. Yang ketiga, kita bisa memilihkan aplikasi yang sesuai dengan usia anak kita. Jadi nanti anak kita tidak akan salah memilih dalam penggunaan aplikasi di dalam HP atau gadget tersebut. Yang keempat, kita bisa memberikan aturan main atau kita berikan sanksi kepada anak-anak kita jika melanggar aturan yang sudah disepakati bersama dengan anak kita. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kepada pemain 4 silakan mengambil nomor Nomor 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Pemain 4 mendapatkan pesan. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dini. Terima kasih. Demikian tadi permainan simulasi. Mari kita dengarkan kesimpulan oleh Notulis. Silakan. Saya akan menyimpulkan permainan hasil dari simulasi pola asuh anak dan remaja dengan tema aspek penting dalam parenting kids untuk mewujudkan generasi modern yang kreatif. Hari Senin tanggal 7 Juli tahun 2025, tempat Aula Kecamatan Mojogo. Diawali dengan menyanyikan yel-yel dan mars PKK yang dirijen Ibu Indi Mega Desilia yang diikuti oleh seluruh peserta simulasi PKK Desa Temulus. Kemudian perkenalan pemain dan fasilitator memperkenalkan alat-alat permainan. Pemain pertama mendapatkan nomor undian 16, yaitu kartu materi yang berisi bagaimana pola asuh dalam keluarga dengan pendekatan perilaku tidak menang dan tidak kalah serta apa akibatnya. Pemain pertama menjawab pendekatan perilaku yang dilakukan adalah sebagai orang tua wajib memberikan bekal dasar keagamaan kepada anak agar dapat membedakan perbuatan yang baik atau tidak baik. Lalu ditambahi oleh pemain 4, yaitu orang tua mengajari tutur bahasa yang sopan dan tidak menegur anak di depan orang banyak. Jawaban diperjelas oleh narasumber. Pertama, memberikan bekal dasar keagamaan. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, mampu menjadi orang tua yang disegani dan disenangi. Keempat, menyelesaikan konflik bersama. Lalu pemain kedua mendapatkan nomor undian 4, yaitu kartu saksi. Pemain keempat menghafalkan lafal Pancasila. Pemain sangat lancar melafalkan Pancasila. Lalu pemain ketiga mendapatkan nomor undian 2, yaitu kartu materi yang berisi pertanyaan bagaimana cara orang tua dalam mengontrol penggunaan gadget pada anak. Pemain ketiga menjawab sebagai orang tua mampu memberikan batasan waktu penggunaan, jangan terlalu lama karena berdampak pada kesehatan fisik maupun psikis. Ditanggapi oleh pemain kedua, yaitu dengan cara melakukan pendampingan anak ketika bermain gadget dan memilihkan aplikasi